Bayangin 9 pelatih nanganin MU, interim sama tetap, tapi prestasinya kayak gitu-gitu aja. Nggak usah ngeliat trofi deh, nggak usah ngeliat trofi, tapi konsistensinya itu loh. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, kali ini kita ngomongin soal Manchester United. Kayaknya klub ini bagus diomongin, jelek apalagi. Tapi yang kali ini ya, sepanjang gua nonton Manchester United dari tahun 2006 sampai sekarang, dari zaman Sir Alex sampai setelah zaman Sir Alex, kayak ini yang paling parah deh. Lu bayangin coba, klub sekelas MU. Klub sekelas MU itu ada di peringkat 14 dengan poin 22 dari 19 pertandingan. Jaraknya oke lah, masih 7 poin ya sama Ipswich Town yang ada di zona degradasi. Tapi still gitu, 14. Come on, MU. Manchester United 20 Premier League, gelar juara Premier League. Di sini posisinya katanya klub terkaya, klub dengan basis fans terbanyak di dunia, klub dengan kekayaan sejarahnya. 14 posisinya. Come on lah. Jadi sebenarnya kenapa gitu kan? MU ganti pelatih kok bukannya makin baik, malah makin parah gitu kan? Sebenarnya yang salah di mana? Oke, kita coba untuk menelaah sedikit statementnya Cristiano Ronaldo ya. Soal MU kayak akuarium nih. Nih, ya gue coba ambil dari ini aja nih ya. Sportingnews.com. Jadi Ronaldo di acara penghargaan Globe Soccer Award ya, dia bilang kayak gini nih, MU itu tuh kayak akuarium ya, katanya ya. Dia ngasih contoh akuarium. Kalau lu naruh ikan yang sakit gitu kan, dan lu taruh di dalam akuarium itu, yang lainnya pasti ikutan sakit ya. Jadi problemnya MU itu bukan di pelatih, tapi lebih dari itu. Jadi maksudnya gini, lu kalau naruh 1 atau 2 pemain yang toksik di situ, ya, di MU, maka semuanya akan toksik gitu. Semuanya akan berantakan. Ini entah pemain, entah manajemen, atau entah apanya gitu kan. Ekspektasi fans, ekspektasi legend, para legendnya. Karena menurut gua, apa ya, MU itu benar-benar masalahnya bukan di pelatih. Lu kalau misalkan satu pelatih gagal tapi pelatih lainnya berhasil, lo berarti memang masalah di pelatih dong, ya kan? Misalkan siapa ya? Bayern Munchen waktu dia mecat Niko Kovac ya tahun 2019. Ya, kenapa sama Niko Kovac akhirnya dia sempat kebantai 5-1 sama Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Begitu diganti Hansi Flick, akhir musim mereka treble. Ya, berarti memang masalah di pelatih dong, ya kan? Bukan di pemain, bukan di manajemen klub, ya kan? Atau mungkin di apa namanya? Siapa ya? Chelsea. Chelsea Mauricio Pochettino di 2023-2024 itu kayaknya sulit banget untuk naik ke papan atas ya. Padahal ya pemainnya ya seabrek dibeli sih gitu kan ya. Tapi di peringkat bawah 10 besar tuh kan kayak gimana gitu Chelsea. Tapi sama Enzo Maresca sekarang dia ada di peringkat berapa ya? Peringkat 4 ya Chelsea ya. Peringkat 4 ya, 35 poin 19 pertandingan. Kok bisa beda? Berarti masalahnya di pelatih ya kan. Kok satu pelatih yang ini jelek, kalau dipegang satu pelatih ini jadi bagus, konsisten, punya identitas bermain, berarti pelatihnya dong. Tapi ini loh, Louis van Gaal, David Moyes, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, ada 8 total. Oh, hitung juga ya kalau interim berarti ada si Ryan Giggs ya kan. Ya kan waktu Moyes dipecat kan Giggs yang megang kan. Berarti ada 9 orang nih yang pernah jadi pelatih kepala di Manchester United ya, baik yang tetap maupun yang interim gitu. Tapi kenapa kok begini terus gitu loh? Kenapa kok kayak nggak ada yang berubah gitu kan? Yang salah tuh di mana gitu kan? Sulit bagi orang luar untuk mengetahui akar masalahnya apa kecuali orang MU-nya sendiri gitu kan? Karena ya misalkan Ralf Rangnick lah bilang kalau MU ini perlu dioperasi jantung gitu. Ya perlu operasi jantung dan nggak mudah gitu kan? Jadi gimana ya? Siapapun pemain yang bagus di klub sebelumnya masuk ke MU jadi jelek. Angel Di Maria kurang bagus apa lagi? Masuk ke MU jadi bapuk ya. Habis itu siapa lagi? Yang sekarang deh, misalkan
Lisandro Martinez. Di Ajax kurang bagus apa lagi? Juara Piala Dunia sama Argentina. Kok di timnas Argentina sama Ajax dia bagus, kok di MU jadi jelek? Ya kan? Ini kan berarti kan sebuah pertanyaan besar gitu kan. Sebenarnya yang salah pemainnya apa klubnya gitu kan. Kalau menurut gue memang klubnya ya. Kalau kita ngomongin klubnya, berarti kita kan mesti lihat siapa yang nomor satu di atasnya karena akan mempengaruhi bawah-bawahnya. Jadi mungkin buat lu yang bilang kalau sepak bola tuh urusan di atas lapangan aja gitu kan, urusan luar lapangan tuh harusnya nggak bisa mempengaruhi urusan dalam lapangan. Salah. Ya namanya sebuah perusahaan operasional ya, produk service itu pengaruhnya dari atasnya dulu baru turun ke bawah yang menghasilkan sebuah produk dan juga service yang bagus untuk konsumen. Nah sama kayak bola gitu kan, kalau topnya itu tuh bener, ke bawahnya pun juga bener, hasil di lapangan bagus gitu ya kan, harusnya bikin begitu. Mungkin nggak semua klub kayak begitu ya, misalkan yang nggak kayak gitu siapa ya, mungkin Liverpool kali ya. Liverpool secara manajemen dia kan pelit tapi pelatih dan pemainnya bagus gitu kan, harmoninya oke, sporting director-nya ya oke lah gitu kan, akhirnya outputnya bagus ya kan. Manchester City deh gitu ya, dari Sheikh Mansour udah oke nih, dia serius sama sepak bola, nginvest uang sama Manchester City, dia ambil Ferran Soriano sama Ciki Bergestein, terus datangnya Pep Guardiola, dan akhirnya menjadi Manchester City yang seperti 2023-2024 ya kan, karena musim ini mereka hancur ya. Tapi maksudnya kan secara performa, gaya permainan, identitas itu kan kelihatan ya, kalau atasnya oke, bawahnya ikutan oke gitu. Nah masalahnya MU itu atasnya aja udah nggak oke, apalagi bawahnya gitu kan. Kenapa atasnya nggak oke? Ya ini kan tipikal ini mungkin agak-agak sedikit mengarah ke bisnis ya. Mungkin ilmu bisnis gue nggak setinggi itu, tapi menurut gue ini ada pengaruhnya dari gaya kapitalisme yang dipegang sama keluarga Glazer, ya kan? Dimana hukum ekonomi yang mereka pelajari dan pernah gue pelajari juga di buku paket sekolah gue adalah kita mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sesedikit-dikitnya. Paham kan? Jadi lu pengen untung besar dengan modal yang kecil, sekecil mungkin. Itulah MU. Si Glazer ini berusaha untuk mendapatkan banyak keuntungan sebesar mungkin dengan modal yang sedikit, modal yang minim, gitu kan. Mereka lebih mementingkan kepentingan ekonomi, marketing, engagement dibandingkan kebutuhan pelatih di atas lapangan, kebutuhan klub untuk menjadi sebuah klub yang besar. Fasilitas di Carrington, fasilitasnya Old Trafford, pembelian pemain yang tepat, pembelian pemain yang memang cocok untuk gaya permainannya, bukan cocok untuk menjual brand MU itu sendiri gitu, ya kan? Dan itu yang terjadi gitu kan. Sekarang dipegang sama Ineos, ya kan? 11-12 kalau menurut gua ya gitu kan, nggak ada bedanya gitu. Maksudnya kayak bukan makin baik malah makin parah gitu kan. Misalkan contoh, kita ambil contoh yang ekstrim kayak Chelsea deh. Chelsea sama Todd Boehly itu benar-benar ekstrim banget kan, pemain-pemainnya baik yang dijualin, pelatihnya digonta-ganti, dia beli pemain seabrek, tapi memang misinya dia adalah untuk jangka panjang dan untuk menjaga kedalaman squad, karena tahu nih schedule-nya bakal padat gitu kan. Dan akhirnya ya kelihatan kan, Chelsea mau siapapun yang cedera pasti ada pemain yang ngisi, jadi nggak kehilangan amat lah, dan nggak pernah mengandalkan 1-2 pemain, ya kan. Mungkin Palmer mencolok banget, tapi dia nggak selalu jadi bintangnya kan di setiap pertandingan. Nah, di MU ini nggak bisa gitu. Ini tuh kayak bener-bener pemain tuh nggak tahu gitu mau mainnya kayak gimana gitu kan. Dari manajemennya itu pengaruhnya besar banget gitu, karena mereka yang bertanggung jawab membeli dan mempertahankan para pemain ini. Ya kan, kalau mereka berani untuk ekstrim kayak Chelsea, dijualin semuanya, mumpung masih punya harga, dan beli pemain yang mungkin nggak tenar, nggak ternama, nggak punya follower Instagram gede gitu kan, tapi paling nggak ini pemain yang potensial untuk kedepannya, cocok dengan gaya permainan pelatih, dan memang bisa dipoles gitu kan. Bisa dipoles dalam arti bukan cuma skillnya, tapi juga profesionalismenya, sikapnya, attitude-nya gitu. Karena MU ini punya masalah dengan pemain-pemain yang bad attitude ya. Salah satunya mungkin Marcus Rashford, Anthony, dan masih banyak lagi, Pogba, Lingard,
banyak gitu yang attitude problem di MU gitu kan, dan manajemen bertanggung jawab untuk mempertahankan mereka dan memberikan gaji besar kepada mereka. Nah itu, ya kan, itu dulu akhirnya mempengaruhi di ruang ganti, ya kan. Sekarang di ruang ganti juga coba Ruben Amorim punya sistem 3-4-3 yang gak pernah dimainkan sama MU sebelumnya. Dia punya pakem itu, ya kan. Nah, gimana dia bisa menerapkan strateginya itu, konsepnya dia, sepak bola yang dia yakini itu terbaik, kalau pemainnya nggak bisa ngikutin, gitu. Mau pelatihnya Pep Guardiola, mau pelatihnya Arne Slot, Jurgen Klopp, ya kalau pemainnya nggak bisa ngikutin, ya nggak bakalan bisa ngikutin, nggak nyambung, gitu kan. Nggak nyambung antara pemain sama pelatih. Kenapa? Ya karena pemainnya udah pada toksik semua, sedangkan pelatihnya ini akhirnya jadi kambing hitam terus, ya kan. Nah, yang kayak gini nih, ya kan, di MU itu, ya ini yang jadi masalah, gitu. Jadi kalau MU ada di peringkat 14 sekarang, ya memang mereka deserve untuk ada di situ. Mohon maaf aja nih fans MU ya, tapi memang klub lo ini memang layak ada di situ, gitu kan. Sekarang lo mau nyalain siapa? Gitu kan, lo mau nyalain pelatihnya, lo mau nyalain pemainnya, mau nyalain manajemennya, kan nggak bisa. Ya kan, yang bisa lo lakukan apa? Ya lo pilih. Lo kalau sebagai fans, ya kan, you stick with the club, ya kan, dan lu tetap dukung pemain lu apapun yang terjadi. Jadi jangan ada lagi tuh kejadian kayak Zirkzee kemarin, ditarik keluar, dihuin satu Old Trafford, Maino masuk, Maino ditepuk tanganin. Itu benar-benar wujud dari pembulian fans terhadap pemainnya. Lu nggak tahu apa yang dilalui sama si Zirkzee dan akhirnya bisa mempengaruhi ke mental dia, karena makin bagus mainnya, dia pasti bakal makin jelek. Yakin gue, udah kena mental duluan. Gitu ya, jadi memang semuanya problematik, fansnya problematik, top manajemennya problematik, pemainnya problematik, semuanya problematik gitu loh kan, perempet kemana-mana. Tapi yang bertanggung jawab itu memang top manajemennya, pemangku kebijakannya di situ, itu yang bertanggung jawab. Ya itu sih ya, jadi kalau mau berproses ya berproses, tapi berprosesnya ke arah yang mana, ya kan? Mau berproses ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk gitu kan? Dan nggak bisa semuanya ke pelatih itu. Masa pelatihnya aja terus? Bayangin 9 pelatih nanganin MU interim sama tetap, tapi prestasinya kayak gitu-gitu aja. Nggak usah ngeliat trofi deh, nggak usah ngeliat trofi, tapi konsistensinya itu loh. Identitas permainan, gaya permainannya gitu loh. MU tuh pemain yang jelas kayak apa tuh nggak pernah ada gitu kan. Jadi ya ya tapi ya, fans MU kan senangannya sama trofi ya. Jadi gak apa-apa, MU peringkat 17 nanti di akhir musim tapi juara Europa League. Lolos Liga Champions, everyone happy kan. Lolos ke Champions League, juara Europa League, tapi Premier League-nya peringkat 17. Happy pasti fansnya, trofi ya kan, pengennya kan trofi fansnya kan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau lo memang punya kritikan atau saran atau mau menghujat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya untuk dapetin notifikasi saat gue upload video baru, dan jangan lupa untuk visit IDN Times page gue yang ada di link deskripsi. Karena di situ lo bisa baca berbagai artikel mengenai sepak bola, trivia, fakta unik, statistik, sejarah, head to head, profil pemain, semuanya ada di sana. Oke, ada lebih dari 1000 artikel yang udah gue tulis selama setahun sekian bulan lah ya. Jadi silakan untuk dibaca di page gue di IDN Times, linknya ada di deskripsi. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mateo, ciao ciao.